sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takutlah kalian kepada Allah, taatilah Dia, dengarkan firman-firman-Nya, lakukan semua perintahnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk mendapatkan kesenangan di kampung akhirat, dan jangan engkau lupakan nikmat bagianmu dari dunia, dan berbuatlah kebajikan kepada hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebajikan kepadamu, dan janganlah menginginkan adanya kerusakan di permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kalian menggunakan semua karunia yang diberikan kepada kalian untuk memperbanyak pahala amal-amal kebajikan di akhirat. Selain itu, Allah melarang kalian melupakan dunia secara keseluruhan. Dia menyuruh kalian menikmati kehidupan dunia dengan cara yang baik, dengan memperbanyak ibadah dan amal-amal kebajikan, dan melarang kalian dari perbuatan maksiat dan menganiaya hak-hak orang lain. Yang demikian itu tidak lain adalah karena kehidupan dunia sebagai sarana untuk bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Siapapun yang menanam kebaikan ketika di dunia, maka ia akan menuai pahala di akhirat. Jika sebaliknya, maka ia akan menuai dosa dan siksa di akhirat nanti. Saudara-saudara seiman dan setakwa, ada sebagian orang dan sebagian pemuda yang kurang mengerti sumber-sumber agama Islam, mengira dan berkeyakinan bahwa Islam hanyalah agama rohani saja, atau agama yang hanya mengatur ibadah dan ritualnya saja, sedikit pun tidak mempunyai hubungan apapun dengan kehidupan dunia. Sungguh perkiraan dan keyakinan dengan dunia, sungguh perkiraan dan keyakinan mereka itu sangat buruk. Tentunya yang mendorong mereka berkeyakinan seperti itu hanyalah keterbatasan pengetahuan mereka terhadap sumber-sumber syariat Islam. Padahal agama ini sangat luas pembahasannya dan pengaturannya tentang tatanan hidup manusia mulai dari dunia sampai akhirat. Bukankah Al-Quran telah berkata, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Karena itu berjalanlah kalian di pelosok-pelosoknya dan makanlah sebagian dari rizki-rizkinya, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Al-Muluk ayat 15. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai usaha yang halal sebagai sumber rezekinya, dan membenci seorang mukmin yang menganggur tanpa usaha sedikit pun.
untuk mendapat rezekinya yang halal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang usaha yang paling baik, maka beliau bersabda, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan tangan seorang laki-laki itu sendiri dan sebuah bisnis dan usaha yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa Islam adalah agama pengetahuan, pengamalan, pengajaran yang paling sempurna. Semua pengajaran Islam dan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah telah menghidupkan akal pikiran dan hati kaum muslimin di awal eranya. Sehingga mereka giat bekerja dan bepergian di berbagai pelosok untuk berbisnis, berdagang, berusaha, bekerja, dan berjuang menegakkan agama Allah. Mereka menempuh padang pasir dan bukit-bukit untuk menyampaikan agama Allah ke berbagai bangsa. Mereka mengetahui bahwa Islam adalah khalifah Allah di permukaan bumi. Jadi di antara mereka ada yang menjadi pejuang, perajin, pedagang, petani. Mereka berbisnis, membangun gedung-gedung, menanam berbagai tanaman, dan mereka menempuh perjalanan jauh di darat dan di laut untuk perdagangan. Meskipun demikian mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah. Para lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 37. Di antara para nabi ada yang kaya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Mereka mencari sumber rezeki dengan menciptakan berbagai peralatan yang dibutuhkan kehidupan manusia sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang rasul dan makhluk yang termulia, pernah mengembala kambing milik penduduk Mekah untuk mencari sesuap makanan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdagang ke negeri Syam. Ketahuilah bahwa Islam menganjurkan umatnya hidup bahagia sebagai orang-orang yang merdeka, mulia, berkuasa, pemimpin bagi umat manusia sebagaimana para sesepuh mereka di awal eranya. Karena mereka beragama tidak menghalangi mereka untuk menyatukan kehidupan dunia dan akhirat. Karena Islam menganjurkan mereka membentuk kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah telah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Islam menyuruh umatnya berusaha dan bekerja di dunia ini sebaik-baik mungkin. Karena dunia adalah jembatan ke akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat berkebun untuk akhirat. Nabi SAW pernah melihat seorang ahli ibadah, sehingga setiap beliau lewat, maka beliau SAW melihatnya sedang melakukan sholat di masjid. Kemudian beliau bertanya kepadanya,
siapakah yang memberimu makan? Jawab orang itu, saudara lelakiku yang memberiku makan. Rasulullah bersabda, akhuka a'badu minka. Saudaramu lebih beribadah daripadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kedatangan Islam adalah untuk menyelamatkan manusia dari kotoran syirik, kehinaan dan pengabdian kepada selain Allah dalam mewujudkan tatanan hidup. Islam adalah agama kemuliaan, keindahan, keanggunan, kebagusan, agama petunjuk, kepemilikan, kepemimpinan, moral dan material. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup abadi, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Islam tidak menyetujui seorang pun dari umatnya yang malas, tidak bekerja, minta-minta dengan alasan yang dibuat-buat. Islam tidak menjadikan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah sebagai tempat untuk meminta-minta. Islam melarang umatnya duduk di masjid tanpa bekerja sedikit pun, sedangkan mereka diberi makan oleh orang lain. Ibnu Mubarak, seorang tokoh tabi'in, berkata, uruslah rotimu baik-baik, kemudian uruslah ibadahmu. Seorang yang mempunyai kemauan yang tinggi dan jiwa yang bersih, maka ia tidak ingin mengulurkan tangannya kepada siapapun untuk menerima bantuan. Hendaknya setiap muslim menjadikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini sebagai penasehat dan petunjuk jalan hidupnya. Beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Sederhanakanlah kehidupanmu di dunia agar Allah mencintaimu, dan sederhanakanlah harapanmu kepada manusia agar manusia mencintaimu. Wahai orang-orang yang suka meminta, bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kamu kepada Allah. Keluarlah ke tempat-tempat pekerjaan untuk memperjuangkan hidupmu. Ketahuilah, siapapun yang memberimu sesuatu pada hari ini tidak akan memberimu esok pagi. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan segala sebab untuk mencapai segala keinginan. Bukankah Allah menyebarkan semut dan lalat untuk mencari rizki di muka bumi? Demikian pula Allah mengeluarkan burung-burung dari sangkarnya, dari tempat tinggalnya, dari sarangnya, untuk mencari sesuap makanan sehari-harinya. Padahal makhluk-makhluk itu lebih kecil dan lebih lemah dari manusia. Tetapi mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Ketahuilah bahwa menggantungkan diri kepada Allah dan percaya kepada diri sendiri merupakan sifat yang paling mulia bagi orang-orang yang beriman. Para sahabat menggantungkan dirinya dengan berdagang, bercocok tanam dan menjadi pengrajin.
Mereka mempunyai kebun-kebun yang dirawat baik oleh mereka. Meskipun demikian mereka selalu menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Dan mereka menunaikan segala ritual ibadah mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari mereka tidak banyak tidur karena beribadah. Di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Mereka berjuang sungguh-sungguh di medan mencari sumber-sumber rezeki di samping mereka berjuang untuk membela akidah Islam dan negerinya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Kerjakanlah dunia kalian dan akhirat kalian sebaik mungkin. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Hendaknya kalian bekerja seimbang untuk dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Man talabat dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa ta'affufan 'an jarihi wa sa'yan 'ala 'iyalihi laqiyallahu yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatal badr." Barang siapa yang mencari dunia yang halal karena menjaga diri daripada meminta-minta dan karena untuk menyantuni tetangganya dan keluarganya, maka di hari kiamat kelak ia bertemu dengan Allah, sedangkan wajahnya itu bercahaya seperti bulan purnama. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk menempuh kebaikan, jalan yang lurus, hidup di dunia dengan bahagia dan di akhirat nanti dengan bahagia kembali. Dan tanganilah segala urusan kami, ya Allah, ya Latif, ya Rahim. Taatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena nanti engkau akan menuai pahala di surga selama-lamanya. Carilah dunia sekedarnya saja cukup untuk dirimu dan keluargamu dan orang-orang yang engkau nafkahi. Jadikanlah harta dan usahamu itu untuk memudahkan urusan akhiratmu. Ingatlah, semua itu akan dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seadil-adilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بالملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البريات، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.